Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan saya cintai dan saya banggakan. Siap. Pada pagi hari ini, kami berkesempatan untuk melaksanakan podcast terkait sosok seorang ayah. Saya Tanzaneha Sabrina selaku moderator di podcast SMP Al-Falah As-Salam akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Di sini kami telah mengundang seorang narasumber untuk menemani podcast pada hari ini. Untuk Ustadz Ma'ruf, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'ruf, Kepala SMP Al-Falah As-Salam, Waru, Trobodo. Terima kasih, tolong disimak dan didengarkan dengan baik ya. Selamat pagi, Ustadz Ma'ruf. Pagi Mbak Fansa. Bisa kita mulai podcast pada hari ini? Ya, silakan. Baik. Jadi Ustadz Ma'ruf, menurut Ustadz Ma'ruf nih, sosok seorang ayah itu apa sih? Ayah. Superman. Ayah itu Superman. Itu kalau singkatnya, Superman. Kok bisa? Kenapa kok Superman Ustadz? Jadi bahkan Superman sendiri pun sebenarnya butuh sosok ayah. Jadi gambarannya begini Mbak Hansa, ketika misalkan ada bolam lampu mati ketika di rumah, mama bingung, kakak bingung, akhirnya siapa? Panggilin ayah sedang di depan. Kemudian ketika taman di rumah rusak, misalkan ada hewan yang masuk merusak taman, coba bilangin ayah. Jadi ayah yang awalnya harus pinter masalah lampu, ganti pinter masalah taman. Itu belum lagi kalau kompor bermasalah. Dapur itu kan ranahnya mama. Tapi ketika di tombol nggak bisa nyala, coba panggilin ayah. Harus pinter masalah dapur. Serba bisa sosok ayah. Jadi menurut Ustadz, seberapa penting sosok seorang ayah bagi anak-anak? Super penting ini ya. Bagi ini ibarat sosok pahlawan dalam sebuah film. Jadi ini film itu tidak tergambar dengan baik ketika tidak ada hero-nya di situ. Jadi begitu dengan ayah. Jadi ayah itu makanya digambarkan kepala keluarga. Jadi kalau sesuatu tidak ada kepalanya itu dibayangkan arahnya itu tanda petik. Tadi di pengertian seorang ayah, Ustadz sempat mengatakan bahwa seorang ayah ini kan penting ya bagi kehidupan anak-anaknya karena bisa mempengaruhi jalannya kehidupan anak-anak. Namun, gimana kalau ada seorang anak yang sudah kehilangan sosok seorang ayah? Ya. Ini pertanyaan yang gampang tapi sulit itu dijawab ya. Jadi begini, ayah itu kan panutan bagi seorang anak. Bahkan saya, seorang ayah pun memiliki ayah yang walaupun beliau sudah tidak ada, itu sampai hari ini itu masih tergambar. Jadi bagaimana ayah saya ketika pagi, ayah saya ketika siang, ayah saya ketika mau tidur pun itu masih tergambar dalam pikiran saya. Nah, kemudian pertanyaan itu menjadi penting, bagaimana kalau ada teman kita yang mungkin ayahnya sudah meninggal ketika SMP atau ketika SMA. Jadi dalam bahasa anak-anak, maka itu harus ada sosok yang menggantikan. Ya, yang menggantikan terdekat adalah ibu. Makanya ketika ayah itu tiba-tiba tidak ada, misalkan dipanggil oleh Allah, maka ibu itu akan menjadi Wonder Woman. Jadi awalnya yang ada yang sosok ibu, kemudian ada Superman, karena Superman-nya sudah tidak ada, maka ibu kemudian menjadi sosok Wonder Woman. Wonder Woman dia, Ustadz. Ya, Wonder Woman. Oke, jadi tadi kan Ustadz ngomong kalau seorang ibu ini bisa menggantikan sosok seorang ayah. Ke saya. Ya. Namun ini selain sosok seorang ibu,
adakah orang lain yang dapat memposisikan atau memperankan sosok seorang ayah menurut Ustaz? Jadi yang pertama ketika ayah tidak ada itu yang jelas ibu ya, ibu. Tetapi lihat juga kondisi sosial. Jadi kondisi sosial anak itu dekat dengan siapa? Makanya ibu itu sebenarnya punya tugas berat menggantikan sosok ayah ketika ayah itu mungkin sedang bepergian luar kota dalam jangka waktu yang lama. Apalagi ketika ayah itu memang sudah meninggalkan kehidupan mereka. Jadi jawaban singkatnya begini. Ketika kita ini ayah itu seperti barang. Ayah itu seperti barang, kemudian anak itu seperti bayangan. Jadi ayah itu barang, anak itu bayangan ya. Bayangan yang mengikuti ayah atau bayangan yang mengikuti barang atau barangnya yang mengikuti bayangan. Bayangan yang mengikuti barang. Ketika ayah itu melakukan A, maka anak akan meniru A. Ketika ayah melakukan B, maka anak akan melakukan B. Begitu juga dengan sosok ibu. Apakah ibu ini mampu menggantikan sosok ayah? Ya, belum tentu juga. Jadi, bagaimana tingkat kepuasan anak atau tingkat perhatian anak itu kepada ibu? Mohon maaf, terkadang ada anak yang sosok ayah itu digantikan orang lain. Ketika paman itu mampu menggantikan sosok ayah dalam hal bayangan tadi, ya, sosok yang bisa ditiru, digugu, maka anak juga akan langsung mengikuti paman. Jadi memang menjadi tugas berat ibu, makanya saya tadi katakan ibu itu menjadi Wonder Woman ketika harus menyiapkan barang yang detail untuk kebutuhan anak, tapi di sisi lain ibu itu menggantikan sosok ayah yang menjadi panutan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kita ya. Jadi ibarat begini, kita menanam padi itu yang tumbuh padi dan rumput. Ya, padi dan rumput. Lah, terkadang orang lain itu melihat bukan padinya, tetapi melihat rumputnya. Sehingga sosok ibu yang sudah melakukan 10 hal, katakanlah 10 hal baik, 1 hal yang jelek, terkadang itu terlihatnya itu 1 hal baik, 10 hal jelek. Padahal sebenarnya tidak. Ibu itu melakukan 10 perbuatan baik, hanya 1 saja yang tidak baik. Tapi yang terlihat adalah 1 hal yang baik, tapi 10 hal tidak baik. Di situ sosok berat menjadi seorang panutan yang tadi awalnya tugasnya ayah. Tuh. Jadi selanjutnya nih ya Ustaz. Ya. Kan tadi ibu itu Wonder Woman ya Ustaz. Ya. Wah, emang seorang ibu tuh memang kuat ya. Selain sosok ayah juga sosok ibu juga kuat. Ya. Nah di sini bagaimana Ustadz Ma'ruf menyikapi menjadi seorang ayah di sekolah? Ayah di sekolah. Ya, ini. Nah, ini kayaknya tuh nggak poin langsung ini. Jadi memang kalau secara keseharian kan yang pertama itu harus jujur ya, harus jujur. Jadi jujur itu tidak bisa dinomor 2-kan, apalagi nomor 10. Jadi jujur. Ya, harus nomor 1 jujur. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu juga kita lakukan di rumah. Jadi contohnya seperti ini. Karena tadi Ustadz sudah bilang contoh ayah itu seperti barang, kemudian anak itu seperti bayangan. Jadi sama seperti juga saya sebagai kepala sekolah itu akan ayah, sosok ayah. Tapi bukan tapi, berarti saya akan diikuti oleh guru, oleh siswa. Jadi misalkan saya melakukan A, maka otomatis guru juga akan meniru A. Saya bilang B, melakukan B, guru, siswa juga akan melakukan
bilang B dan juga melakukan B. Jadi dalam gambaran contohnya begini, saya tidak mungkin tidak akan berani menyuruh anak sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib berjamaah ketika saya tidak memberi contoh sholat jamaah. Nah, itu yang dilakukan. Begitu juga dengan nilai jujur itu berarti di rumah. Berarti ketika saya di sekolah menyuruh jamaah, berarti saya juga akan melakukan jamaah ketika di rumah. Nah, itu hal yang tergambar jelas. Kenapa? Karena nilai kejujuran itu tidak bisa dibohongi. Jadi tidak bisa dibohongi. Jadi apa yang dilakukan di sekolah itu adalah nilai kejujuran yang dilakukan dimanapun. Jadi misalkan saya mengajak anak-anak outdoor learning, katakanlah ke Jogja atau ke Malang gitu ya. Maka karena saya di sekolah mengajari anak-anak itu sholat jamaah, maka ketika kita ke Malang bersama-sama juga di sana tetap sholat jamaah. Kita ke Jogja juga jamaah. Ketika kita perjalanan mendengar azan juga bis berhenti kemudian kita belok untuk sholat jamaah. Jadi nilai kejujuran itu yang kemudian menjadi panutan role modelnya seorang kepala sekolah ketika di sekolah. Itu ya. Iya. Emang harus jujur ya, mau di sekolah atau di rumah harus jujur. Iya. Jujur nomor satu. Lah, sini Ustaz, caranya ini ya, misal hari ini kan sering banyak kayak ada anak yang membuli temannya. Membuli temannya. Ya. Oh, atau kausa anaknya. Lah, cara menyikapi teman yang tidak mempunyai sosok seorang ayah itu bagaimana? Yang jelas begini, kepala sekolah itu menjadi sosok ayah bagi ustadz-ustadzah. Kemudian ustadz-ustadzah itu menjadi sosok ayah bagi anak-anak. Kalau di kita itu kan lebih detail lagi, ada wali kelas. Ya, seperti OSIS ada pembina OSIS. Maka sosok ayah bagi anak-anak OSIS itu adalah pembina OSISnya. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sekolah, terutama kita yang di SMP Al-Falah As-Salam. Jadi makanya di kita itu jam wali kelas. Ya, ada jam wali kelas itu pagi dan sore. Jadi pagi itu anak-anak sebelum pembelajaran, ya teman-teman terutama Mbak Hansa kan juga ketemu dengan wali kelas. Ditanya apa yang tadi malam dilakukan saat di rumah, hambatannya apa, misalkan tadi malam tahajud atau enggak, kalau tidak tahajud hambatannya apa. Itu wali kelas menggantikan sosok ayah yang mungkin saja ayahnya tidak care anaknya sholat tahajud atau tidak, gak direken, kan bahasanya seperti itu. Tapi sama wali kelas ditanyakan. Nah, terus kemudian enggak ustadzah atau tidak ustadz, saya tidak tahajud karena saya tadi malam sakit gigi. Kemudian wali kelas akan meneruskan kan, loh sudah punya obat belum? Oh sudah ustadzah sudah. Nah, begitu kan? Nah, letak care-nya di situ. Jadi ini belum masuk nanti ke level teman-teman ya. Jadi nanti jadi ada kepala sekolah, ada ustadz-ustadzah, lebih khusus lagi wali kelas, itu yang akan menggantikan sosok ayah. Jadi bagi Mbak Hansa dan teman-teman, tidak perlu sungkan-sungkan untuk curhat ke wali kelas. Jadi insya Allah wali kelas kalian itu akan menjadikan sosok ayah. Dan karena kita ini berkomitmen bahwa kita ini akan menjadi orang tua saat kalian di sekolah. Jadi ayah, mama yang di rumah itu kan sedang bekerja. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak. Nah, ketika mereka dipasrahkan kepada kita, maka amanah itu secara otomatis kita yang di sekolah itu menjadi sosok ayah. Jadi makanya tadi tidak mungkin saya menyuruh anak ngaji sementara saya sendiri tidak mengaji. Saya menyuruh anak-anak belajar dengan tekun sementara saya sendiri tidak tekun. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi role modelnya itu memberi contoh. Jadi seperti bayangan tadi, apapun yang dilakukan oleh barang itu akan secara otomatis ditiru oleh bayangannya. Nah, itu. Jadi kayak iya, wali kelas itu ada sosok seorang ayah. Ayah banget.
ayah banget. Walaupun beliau ustadzah, ini akan menjadi sosok ayah banget. Terus ya, menurut Ustaz Maruf loh, jika ada anak-anak atau murid Ustaz Maruf yang melakukan kesalahan fatal, bagaimana cara menyikapi atau menurut Ustaz Maruf gimana? Iya, oke. Jadi teman ini jangan nanti jadi presiden ya. Jadi di kita kan sebenarnya sudah ada sistem. Jadi sudah ada sistem, dan sistem itu kita bangun sedemikian rupa agar kasih sayang itu tetap dikedepankan ketika berhadapan dengan anak-anak. Jadi sebenarnya di kita itu semua permasalahan itu selesai di wali kelas. Kenapa? Karena sosok wali kelas tadi tempat curhatannya anak-anak, tempat curhatannya. Jadi kalau berbicara masalah problemnya anak-anak itu kan bisa terbagi menjadi 3. Jadi masalahnya itu masalah ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Nah, tentu saja ini berjenjang. Kalau masalahnya ringan cukup di wali kelas. Nah, kalau masalahnya sedang berarti ada guru konseling dan kesiswaan. Kalau masalahnya berat berarti langsung ke kepala sekolah. Nah, itu berjenjang. Tetapi sekali lagi 3 elemen jenjang itu mengedepankan kasih sayang. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu kan yang pertama muncul, kenapa sih nak kok sampai muncul seperti itu? Oh begini Ustadz, gini Ustadzah. Nah itu letak kasih sayang. Terus bisa enggak itu solusi itu muncul dari dirimu? Nah ketika itu tidak bisa, maka kemudian wali kelas yang mengetahui curhatan anak itu mencarikan solusi. Jadi walaupun di level kepala sekolah juga seperti itu. Jadi sebelum ke kepala sekolah itu kan masalah misalkan sedang, masalah itu kan ditangani oleh wakil kesiswaan bersama BK. Nah itu kan kemudian kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi wali kelas menghubungi orang tua, bapak atau ibu monggo ke sekolah, kita komunikasi. Ini Nanda sedang punya problem. Nah, jadi itu kan kita komunikasikan, dan itu banget itu katanya. Jadi banget. Jadi ketika menjadi seorang ayah ya itu care banget ayah seperti itu. Dan ya itu yang terjadi. Terkadang kakak kelasnya Mbak Hansa ini ketika berkunjung ke sini itu kan yang sering, Ustadz, aku lo kangen sama Al-Falah. Lo kenapa kangen sama Al-Falah? Itu guru-gurunya yang sekolahku sekarang nggak seperti guru Al-Falah. Ayo Ustadz, balik lagi jadi guru SMA aku lo. Kamu yang jadi anak SMP atau kita yang ngajar SMA gitu. Ya itu ungkapan anak-anak. Ungkapan anak. Wah, ini kan ini ya Zat. Ada seorang ayah yang baik sama ada seorang ayah yang nggak care gitu sama orang. Nah, kalau misalnya ada seorang ayah yang tidak dapat melaksanakan tugasnya ini dengan baik, menjadi seorang ayah yang baik, menurut Ustadz ini gimana? Ini kok anu ya? Ya, ini karena saya seorang sosok ayah. Jadi kalau kita meniru, kebetulan saya ini Mbak Hansa, saya punya 3 anak, 2 putri, 1 putra. Yang 1 itu SMA kelas 2, yang 2 masih SD. Jadi memang yang pertama begini, mencari kesalahan itu kan sebenarnya lebih mudah daripada melihat kebaikan. Itu bagi orang secara umum seperti itu. Nah, bahkan pepatah mengatakan kita itu menanam padi, yang tumbuh itu tidak hanya padi, tapi ada rumput. Rumput itu tidak bisa dipisahkan dari tumbuhnya padi. Begitu juga dengan sosok ayah. Jadi ayah itu belajar untuk menjadi sempurna di hadapan anak. Itu ayah manapun seperti itu. Tapi sekali lagi, karena ayah itu juga punya keterbatasan ya, terkadang karena kelelahan, akhirnya nggak bisa menemani tidurnya anak, karena tugas dari bosnya ketika bekerja di perusahaan,
akhirnya tidak bisa mendampingi anak ketika belajar. Kan sebenarnya pengen Mbak Hansa belajar, pengen didampingi ayah kan. Tapi ayah belum datang. Misalkan ayah datang, itu bosnya marah. Nah, itu padahal ayah pengen seperti itu. Jadi, ayah kenapa minggu nggak pulang? Nah, kalau ayah pulang ini ditugaskan, bisa-bisa ayah kena kondit. Apa istilahnya kondit itu? Ya, warna merah dari perusahaan. Jadi sebenarnya ayah ingin menjadi sosok yang sempurna. Nah, terus menyikapinya bagaimana? Yang pertama, ayah itu juga seorang manusia. Jadi saya manusia, maka saya harus belajar. Makanya di Al-Falah itu, di kita itu ada istilahnya program parenting. Jadi program parenting itu kita mengundang orang tua, kemudian kita mencoba sharing bagaimana menjadi sosok ayah ketika anak-anaknya usia SMP. Jadi kan kebutuhan anak SD, SMP sama SMA berbeda kan? Nah, berbeda. Maka bagaimana menjadi sosok ayah, sosok ibu ketika anaknya usia SMP. Nah, itu ada program parenting. Nah, jadi yang pertama itu solusinya belajar. Nah, yang kedua solusinya adalah kita ini belajar untuk menjadi contoh. Nah, belajar menjadi contoh. Jadi kalau yang pertama itu belajar tentang levelnya anak-anak SMP, ya belajar jadi ilmunya anak-anak SMP. Yang kedua ini belajar untuk menjadi contoh. Jadi contohnya begini. Nah, ini gini ya. Contoh muda lagi. Contoh muda itu sholat. Nah, misalkan hayya 'alas sholat. Itu panggilan apa itu? Panggilan untuk sholat. Nah, coba kalau misalkan gini, Mas, kamu dengar nggak itu suara mic masjid? Dengar ya? Sekarang kamu ke masjid. Terus ini kopi ayah ya, bawan. Nah, tapi ayahnya kemudian di rumah. Ngapain ayah di rumah? HP-an atau laptopnya dibuka. Jadi nyuruh anaknya ke masjid, kopiahnya pakai kopiahnya ayah, tapi ayahnya buka laptop, main HP atau mengerjakan sesuatu. Kamu misalkan yang melihat itu, bangga apa enggak punya sosok ayah seperti itu? Nah, enggak bangga kan? Artinya apa? Ayah itu tidak memberikan keteladanan bagi anak. Jadi coba kalau misalkan seperti ini, Mas, itu yang adzan suaranya siapa? Itu? Oh, suaranya Mas Pugu ya yang adzan ya. Misalkan seperti itu ya. Mas Pugu yang adzan. Yuk, ini ayah sudah pakai kopiahmu mana dicari. Terus misalkan sudah kamu kepingin wudhu di mana? Wudhu di masjid atau di rumah? Kalau wudhu di rumah ditunggu ayah, tapi kalau wudhu di masjid, ayo berangkat sekarang. Jadi mendampingi ayah. Sehingga ketika seperti itu, maka ayah itu akan menjadi panutan. Oh iya, ayah tidak hanya menyuruh, tapi juga mendampingi saya. Model ayah yang seperti itu saja, terkadang anak itu belum bisa mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena anak itu kan proses tumbuh. Jadi istilahnya tadi ketika kita menanam padi, itu rumput yang tumbuh. Jadi ayah gak ngerti aku main game. Mas yo adzan, besok po ya, sekarang ndak itu. Ndak jamaah dulu, besok aja ya, besok. Atau nanti ya, nanti. Jadi itu kan sosok anak. Nah, sekali lagi ayah kemudian ketika memberi contoh, itu juga harus sabar. Jadi yang ketiga itu memang harus sabar. Jadi namanya anak itu bahasa Gresiknya, anak itu disebut arek. Arek ya. Jadi arek Gresik, arek Surabaya kan begitu kan. Arek itu apa? Arek itu atine lorek. Nah, arek atine lorek. Artinya apa? Artinya berwarna. Jadi dalam hati anak itu kepingin A, kepingin B, kepingin C, kepingin D. Banyak, bahkan A sampai Z itu dikepingini semua. Nggak peduli itu baik, jelek, kurang baik, kurang jos. Itu yang pokoknya aku pengen semuanya. Itu sosok remaja. Dan itu Mbak Hansa juga pasti seperti itu kan. Pengen pintar matematika. Matematikanya nilainya 10, bahasa Indonesia 10, PAI 10, semuanya pengen 10 kan. Semuanya pengen diraih. Jadi nah, sosok ayah ketika mendampingi anak seperti itu ya kuncinya yang nomor 3 tadi sabar. Jadi sabar menghadapi anekdot anak. Jadi terkadang
karena hatinya lorek, jadi sekarang A, nanti sejam kemudian bisa menjadi B. Mas sudah baca Al-Quran, sudah, padahal belum. Nah itu harus dihadapi dengan sabar. Ya, terkadang mana kamu tadi baca halaman berapa? Oh iya ya belum. Nah ternyata seperti itu kan. Ya itu sosok ayah juga harus sabar. Padahal begini, di perusahaan tadi habis dimarahi bos. Nah, kalau di rumah enggak tahu dimarahi sama mama apa enggak. Tapi ketika melihat anaknya itu berbohong, ya tetap ayah enggak boleh marah. Enggak boleh marah. Itu jadi walaupun melihat ketidaksesuaian apa yang ada di pikiran dan hatinya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, dan tadi kan kita udah bahas ya Ustaz, dari awal pengertian sosok ayah, terus bagaimana cara menyikapi ini dan itu. Nah, kesimpulannya, sosok seorang ayah ini menurut Ustaz Ma'ruf itu apa? Terus. Ayah itu Superman. Seperti di awal tadi ya Ustaz. Ya, Superman. Nah, sosok ayah dalam Islam itu tirulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi ayah dari putri beliau. Itu pesan Ustaz. Kayak gitu ya. Nah, terima kasih ya Ustaz sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sosok seorang ayah. Siap. Nah, untuk penonton nih yang lagi nonton, Ustaz ada mau menyampaikan pesan? Untuk menjadi seorang ayah itu memang tidak mudah. Untuk menjadi anak yang bisa lebih baik dari sosok ayah, itu juga bukan hal yang mudah. Mari kita bersama-sama untuk terus menjadi lebih baik. Mbak Hansa yang berusaha untuk lebih baik dari sosok ayah. Dan ayah yang menjadi panutan yang terbaik bersama Ustadz-Ustadzah di SMP Al-Falah As-Salah. Jadi itu pesan-pesan saya. Jadi semoga Ustadz-Ustadzah yang sudah menjadi baik ini kita tinggal menunggu buahnya. Jadi semoga kita menjadi ayah yang baik, tambah baik dan lebih baik lagi bagi anak-anak kita di SMP Al-Falah As-Salah. Ya. Baik, terima kasih yang sudah ingin mendengarkan dan bergabung dalam podcast ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih ya Ustaz Ma'ruf sudah ingin menemani podcast untuk hari ini ya. Terima kasih Mbak Hansa dan Ustadz juga bangga dengan podcastnya SMP Al-Falah As-Salah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.